Base nomor 1. Oke, jadi jika kalian sedang mencari sebuah base Town Hall 13 dengan tujuan untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih serius seperti pertahanan War Clan misalnya, maka di sini saya bisa merekomendasikan kepada kalian untuk menggunakan base yang satu ini. Karena untuk base ini sendiri dia lumayan cukup kuat untuk bertahan dari strategi serangan seperti Queen Walk maupun pasukan spam, yang dimana memang pasukan seperti itulah yang seringkali biasanya digunakan pada saat War Clan. Nah, oke, mungkin di sini kita akan bahas mengenai kenapa jika base ini diserang menggunakan strategi Queen Walk itu agak sedikit susah dan juga lumayan beresiko. Nah, alasannya tidak lain ya karena memang di sini jika kalian lihat untuk bangunan yang saya lingkari berikut ini, itu semuanya tidak bisa ditarget oleh hero ratu lawan dari luar tembok. Jadi dengan begitu ada potensi untuk bangunan yang saya lingkari ini terlewatkan oleh penargetan hero ratu lawan, dan alhasil hero ratu lawan ataupun juga healernya tentu saja akan menderita karena diserang terus-menerus oleh pertahanan kita ini tanpa adanya kesempatan untuk bisa serang balik. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk jarak serangan bagi hero ratu itu adalah 5 petak. Nah, sedangkan untuk bangunan yang saya bicarakan tadi itu mereka berada di petak ke-6. Tentunya secara teori hero ratu tidak bisa untuk menargetnya, dan ditambah lagi untuk base ini di beberapa areanya itu ada tembok putus, dan juga hal itu dapat membuat semakin sulit lagi untuk permainan wall breaker. Jadi hasil akhirnya pasukan lawan akan sangat susah untuk dikendalikan masuk ke dalam base kita. Nah, oke, lalu untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan pada base ini yaitu minion super atau juga golem ace. Base nomor 2. Nah, oke, jika kalian sedang mencari sebuah base TH13 dengan tujuan untuk membuat lawan yang menyerang base kalian nantinya itu berpotensi tinggi hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja ketika menyerang base kalian, maka di sini saya bisa merekomendasikan kepada kalian untuk menggunakan base yang satu ini. Nah, tapi sebelumnya mungkin untuk kalian yang masih belum familiar dengan tipe base seperti ini, base ini adalah tipe base yang biasa disebut dengan sebutan ring base. Dan untuk tipe ring base itu sendiri dia memang sengaja dikonsepkan untuk membuat lawan yang menyerangnya berpotensi tinggi hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja. Tapi ingat ya, di sini kita bicara potensi. Karena memang jika kita lihat di sini untuk base-nya dengan posisi penempatan Town Hall yang berada di pusat base seperti ini dan juga dikelilingi oleh semua bangunan pertahanan kita, maka tidak heran jika pasukan lawan nantinya akan sangat kesusahan untuk menarget Town Hall kita ini. Terlebih lagi di sini juga ada area spasi kosong yang melingkari area base bagian dalam kita ini. Nah, hal itu seakan-akan kayak memisahkan antara area base bagian dalam kita ini dengan area base bagian luar. Jadi ya tentunya akan semakin sulit lagi untuk pasukan lawan dapat memasuki area base bagian dalam kita ini, yang dimana di dalam area base itu terdapat Town Hall kita. Jadi alhasil mungkin saja Town Hall kita ini gagal untuk dihancurkan, dan pastinya kalian tahu jika Town Hall gagal untuk dihancurkan, maka ya lawan yang menyerang base kalian hanya akan mendapatkan 1 bintang saja. Dan mungkin terakhir untuk kalian yang berpikiran untuk main strategi Blizzard, sebelumnya kalian silahkan lihat posisi jebakan balon hitamnya. Nah, oke, lalu untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan pada base ini yaitu Titan Electro atau juga Golem Ace. Base nomor 3. Oke, berikutnya di sini ada sebuah tipe base yang sangat bagus untuk menjebak lawan yang akan menyerang base kalian nantinya hanya bisa mendapatkan maksimal 2 bintang saja. Nah, tapi sebelumnya mungkin kalian sudah agak lumayan cukup familiar dengan tipe base seperti ini, yang dimana penempatan posisi Town Hall itu berada di pinggiran base. Karena memang untuk konsep base seperti ini juga lumayan cukup banyak diadaptasikan, entah di TH kecil, menengah, atau bahkan TH tinggi. Nah, jadi untuk tipe base seperti ini saya sendiri sih biasa menyebutnya dengan sebutan base jebakan TH, karena memang untuk konsep utama dari base ini dia menjadikan TH sebagai pancingan atau jebakan kepada lawan yang akan menyerang base ini nantinya. Nah, mungkin kalian bertanya jebakan seperti apakah yang saya maksud di sini? Jadi di sini jika kita fokuskan kepada area Town Hall dan melihat di sekitaran area Town Hall kita ini ada apa saja, maka seharusnya kalian sudah tidak bingung lagi kenapa base ini saya sebut base jebakan TH. Karena
hampir semua jebakan yang kita miliki itu kita posisikan di sekitaran area TH ini, yang dimana dengan harapan jika ada lawan yang terpancing memulai penyerangannya dari area TH sini, maka otomatis pasukannya akan banyak yang mati, dan itu di awal serangan. Jadi hal seperti itu tentunya akan berefek sangat buruk sekali bagi keberlangsungan penyerangan lawan, karena ya sebetulnya masih ada beberapa bangunan pertahanan berat kita yang sudah menunggu, dan itu di area yang berseberangan dengan TH. Nah, sedangkan pasukan lawan sudah mulai menipis di awal serangan. Jadi menurut kalian apakah pasukan lawan akan tetap kuat dengan kondisi seperti itu? Kalau saya sih nggak yakin ya. Nah, oke, lalu untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan pada base ini, yaitu Titan Elektro atau juga Golem Ace. Base nomor 4. Oke, kita lanjut lagi, dan di sini ada sebuah base TH13 yang lagi-lagi saya rekomendasikan untuk kalian yang sedang mencari sebuah base untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih serius, atau mungkin juga untuk kalian yang sedang mencari sebuah base TH13 yang sangat mampu untuk bertahan dari hampir segala macam serangan, entah itu seperti serangan Queen Walk maupun pasukan spam, terlepas itu dari pasukan spam darat ataupun udara. Nah, tapi mungkin di sini saya nggak akan panjang lebar lagi untuk menjelaskan tentang kelebihan dari konsep base yang satu ini, karena memang prinsip dasar dari base ini itu sama persis dengan prinsip base nomor 1 barusan, yang dimana memanfaatkan keterbatasan jarak serangan hero ratu. Dan adapun di sini untuk bangunan pertahanan kita yang sangat tinggi sekali potensinya, itu tidak bisa ditarget oleh serangan hero ratu lawan adalah sebagai berikut. Karena ya lagi-lagi saya ingatkan, untuk jarak serangan yang bisa ditarget oleh hero ratu itu adalah 5 petak. Nah, sedangkan untuk bangunan yang saya lingkari ini, itu mereka berada di petak ke-6 di balik tembok. Jadi ya secara logika jika hero ratu ingin menargetnya, maka terlebih dahulu dia harus melewati tembok penghalang itu. Nah, tapi masalahnya di sini untuk tembok penghalang dari bangunan yang sudah saya sebutkan barusan, itu ada yang namanya tembok putus. Dan seperti yang kita tahu semua ya, bahwa tembok putus ini sangat efektif sekali untuk mengacaukan penargetan dari yang namanya wall breaker. Nah, jadi tentunya semakin aman lagi untuk bangunan pertahanan krusial kita tadi dari penargetan hero ratu lawan. Dan oke lah, lalu di sini untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan pada base ini, yaitu minion super dan hunter atau juga golem ace. Base nomor 5. Nah, oke, lanjut lagi ke base berikutnya. Jadi kali ini ada sebuah base dengan tipe simetris. Nah, tapi mungkin sebelumnya jika boleh dibandingkan dengan base yang bertipekan ring base, sebetulnya base dengan tipe simetris seperti ini bisa saya bilang kelasnya masih di bawah dari base yang bertipekan ring base. Nah, namun tentunya kedua konsep base itu memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Dan mungkin salah satu kelebihan dari base dengan tipe simetris seperti ini, yaitu jika lawan terpancing menyerang base ini dari area sudut base, maka sangat besar kemungkinan untuk pasukan lawan akan terpecah belah. Jadi semisal ada yang menyerang dari sini, maka pasukannya ada yang ke area sana dan juga ke area sana. Dan ini berlaku untuk ke semua sudut dari base ini. Nah, jadi dengan terpecahnya pasukan lawan, harapannya pertahanan kita akan menjadi jauh lebih mudah lagi untuk menghabisi pasukan lawan yang sedang terpecah tersebut tentunya. Nah, ditambah lagi di sini jika kalian sadar dari tadi, memang untuk semua bangunan pertahanan krusial kita ini, itu bisa saya bilang lumayan cukup susah untuk ditarget oleh pasukan lawan, berkat adanya kombinasi antara formasi tembok dan juga area spasi kosong. Nah, oke, lalu untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan pada base ini, yaitu golem ace atau juga minion super. Base nomor 6. Dan oke, seperti biasa, untuk base terakhir ini adalah base bonus aja sih. Siapa tahu mungkin dari kalian pengen tampilan base yang lebih rapi, atau juga mungkin untuk kalian yang baru naik ke TH13, saya rasa dengan konsep base seperti ini akan jauh lebih mempermudah kalian untuk menyeleksi bangunan mana yang pengen kalian prioritaskan untuk di-upgrade terlebih dahulu.